Shalom sahabat Tuhan dimana saja berada yang dikasihi Tuhan. Saya kiranya percaya kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah di setiap langkah kehidupan kita akan tetap terus maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan tetap terus berserah kepada kekuatan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah sumber kekuatan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Baiklah sahabat yang diberkati Tuhan, saya ingin membagikan satu renungan pada pagi hari ini, yaitu yang terdapat di dalam Yesaya pasal 41 ayat dengan ke-10. Ini adalah renungan firman Tuhan yang sangat menguatkan saya, dan ini salah satu ayat renungan favorit saya juga. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 di sini berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan ini adalah mengajak kita bahwa di setiap kehidupan kita senantiasa kita tetap terus memiliki kekuatan yang luar biasa yang sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada kita. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, dan tetap terus memiliki kekuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita takut, sebab Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan itu pada saat ini saya akan beri tema, yaitu Tuhan Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Amin. Yang pertama adalah janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Firman Tuhan yang pertama adalah jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Saya percaya di setiap langkah kehidupan kita senantiasa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita ada sampai hari ini, kita bisa beraktivitas, kita masih bisa melangkah, kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita. Sepanjang malam yang telah berlalu, kita bisa tidur menikmati semua karena Tuhan menyertai kita. Sampai hari ini saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan masih sempurna bagi kita semua. Dan yang kedua, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan kita bimbang sebab dalam setiap kehidupan kita senantiasa kita merasakan pemeliharaan Tuhan, penuntunan Tuhan, kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan di sini begitu sangat jelas bagian kedua. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Allah sumber kekuatan, sumber nafas, sumber mujizat, dan Dia adalah sumber pertolongan yang sejati. Yang kedua ini adalah janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan Yesus ingin kita tetap terus percaya sebab Dia adalah Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang sangat hebat, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar dari segalanya. Dan yang ketiga, aku akan meneguhkan. Tuhan akan meneguhkan kita di saat kita lemah. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan. Jangan pernah ragu akan kuasa Roh Kudus. Jangan pernah bimbang sebab Allah akan meneguhkan setiap kehidupan kita. Yang keempat, bahkan akan menolong engkau. Saya akan percaya di setiap kehidupan kita senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Di saat kita lemah, di saat kita sakit, jika kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan total kita kepada Tuhan, saya akan percaya bahwa kita semua merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Saya akan percaya bahwa di
setiap lika-liku kehidupan kita, mau kita pergumulan sampai 100 tahun pun, saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah gagal. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan selanjutnya adalah, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang memegang kita, saya dan saudara, dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Sebab Tuhan adalah sumber kemenangan. Tuhan adalah sumber kemenangan bagi orang-orang yang percaya, yang senantiasa setia berharap kepada Tuhan. Tuhan akan selalu memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang penuh kuasa, yang begitu sangat luar biasa. Mungkin tangan manusia itu memegang kita bisa kelepas. Tangan manusia memegang kita, mungkin kita bisa jatuh, mengecewakan, tetapi tangan Tuhan, jika Tuhan sudah memegang tangan kita, bawa yakin dan percaya bahwa kita akan merasakan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kemenangan asalkan kita mau terus berharap kepada Tuhan, setia terus mengiring Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang maha besar. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Virus corona sekalipun yang terjadi ini tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Asalkan kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, bukan hanya sekedar berhikmat, tapi kita memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Karena iman itu adalah bentuk juga ketaatan kita kepada Tuhan. Asalkan kita sebagai anak-anak Tuhan tetap terus mau merendahkan diri, berserah total kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jaminan kehidupan, tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, asalkan kita tetap terus mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita harus tetap terus memiliki keteguhan hati kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Amin. Kita tetap terus memiliki iman percaya yang besar kepada Tuhan. Yakin dan percaya di setiap pergumulan kita, keluh kesah kita, jika kita datang berserah di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah sedetik pun membiarkan kita, anak-anaknya, dengan penuh penyerahan total kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan selalu mendengar setiap keluh kesah kita, asalkan kita tetap terus mau menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata bahwa Dia adalah seorang sahabat. Sebab itu kita tetap terus mau menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita dalam keadaan apapun. Apalagi sekarang ini kita digambarkan dengan virus corona seperti ini. Jangan mau kita dikalahkan dengan virus corona tersebut, karena virus corona itu hanya mau membunuh iman kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Virus corona ini hanyalah sesuatu yang mungkin membuat hati kita undur untuk kita mengiring Tuhan. Jangan kita hanya sekedar berhikmat. Kita berhikmat bahwa untuk mencegah virus corona ini, bahwa kita harus berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah bukan hanya sekedar berdiam diri, tetapi kita juga harus memiliki hikmat yang benar-benar hikmat yang dari Tuhan, yaitu berdiam diri di rumah. Artinya kita bukan hanya sekedar tidur, bermalas-malasan, tetapi kita berdiam diri di rumah itu kita membangun saat teduh untuk Tuhan, ada mesbah doa di rumah, kita tetap terus panjatkan, kita tetap terus naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tetap terus mempermuliakan nama Tuhan, memperbesar nama Tuhan, dan bukan hanya corona saja yang disebut-sebut, tetapi kita tetap terus meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Tuhanlah
yang dapat mengatasi virus corona tersebut. Hanya Tuhanlah sumber mujizat, sumber pemulihan, dan tidak lupa juga kita harus meminta ampun kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Kita tetap terus meminta pengampunan kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih untuk Indonesia ini. Tuhan begitu sangat mengasihi Indonesia ini. Tuhan sementara melihat bagaimana respon anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen dengan adanya virus corona ini. Jangan kita pasrah dengan keadaan, melainkan kita mau terus dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya jaminan kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap terus menjadikan Tuhan itu yang nomor satu di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan sini sudah sangat jelas berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya yakin dan percaya pasti semua akan ingin untuk menang, akan merasakan kemenangan dari Tuhan, yaitu kita harus tetap setia dan dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia ini. Dan Tuhan yang kita sembah itu, Dia tidak akan pernah menutup mata untuk semua yang terjadi di dunia ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan kasih-Nya akan tetap sama kemarin dan sampai hari ini. Oleh sebab itu, sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dan tetap terus setia untuk mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Inilah renungan yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Kesimpulannya adalah Yesus adalah jaminan, satu-satunya jaminan kehidupan kita. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki landasan yang kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di dunia ini, terlebih dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kekurangan, keterbatasan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Ampuni Tuhan Indonesia ini jika ada hal-hal yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya keterbatasan. Kami tahu Tuhan, kami masih punya kekurangan. Namun satu yang kami yakini bahwa kami punya Tuhan yang sempurna. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan. Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Nyatakan kuasa Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, namun kasih-Mu tidak akan pernah berlalu Tuhan. Kau akan tetap terus menyertai Indonesia ini sampai pada masa kesudahan-Mu Tuhan. Bila Engkau izinkan terjadi di Indonesia ini Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana dan rancangan yang sudah Engkau persiapkan, sudah Engkau kerjakan untuk Indonesia ini Tuhan. Taruhkan roh takut akan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, agar supaya hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang dipuji, dipuja, dipermuliakan, disembah, dibesarkan, ditinggikan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Allah Roh Kudus senantiasa menyertai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menyertai setiap umat-umat Tuhan, umat-umat Tuhan, orang-orang manusia yang ada di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelak kami akan melihat pelangi yang begitu indah, janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.